Hai, welcome to my channel para sedulur Nona Menil. Jangan lupa pencet like, berikan komen, dan pencet subscribe. Check it out. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi sama kalian mengenai pengalaman belajar salah seorang teman yang dia sekarang sudah menjadi seorang dosen di universitas swasta di Indonesia. Namun banyak sekali pengalaman unik beliau yang bisa kita jadikan sebagai bahan belajar kita semua. Langsung saja sharing sama teman-teman aja. Oke, Mas Amin, baik. mungkin supaya pengalaman belajar Mas Amin itu bisa juga bermanfaat Iya, untuk motivasi bermanfaat. teman-teman. Coba cerita Mas Amin dulu, pernah katanya Mas Amin sampai pernah nggak lulus, tapi harus melalui paket, ini gimana? Iya, Mas Amin? betul sekali Mbak ya. Saya dulu SD-nya di kampung, kemudian SMP juga masih di kampung. SMA saya baru pindah ke ibu kota kabupaten. Iya. Tapi ketika masuk kelas 2 itu sudah ada aturan terbaru pada saat itu pemerintah di 2003. Iya. 2003 ada aturan bahwa bagi mahasiswa yang tidak memenuhi KKM apa nilai yang telah ditentukan standar itu dia tidak lulus ujian, maka dia harus mengulang selama 1 tahun. Nah, bayangkan tuh mau Bayangkan 2003 ujian ya, kalau udah nggak ada, stres, malah mikir kalau kalau mikir nilainya nggak nggak sesuai lulus, standar malah nggak kita lulus. tahu. Nah, 2004 sama regulasinya Iya. juga di ini. Ketika saya ikut ujian di 2004, Iya. itu standarnya ditingkatkan, tetapi kalau dia tidak lulus pada saat itu, dia berapa bulan kemudian boleh mengulang. Jadi ada ujian ulangan seperti itu ya, ujian ulangan ya. Nah, mendengar kabar seperti itu kan sejak kelas 2 sudah mulai aktif untuk ikut bimbel ya, belajar terus minggu 4 kali bimbel dalam rangka biar kejadian tidak lulus gitu kan. Akhirnya setelah belajar berapa waktu lama, kemudian melakukan banyak-banyak kegiatan belajar, fokus belajar. Saat ujian pede, percaya diri karena udah persiapan gitu. Kemudian berapa waktu kemudian setelah ujian ada pengumuman, dikumpulkan di lapangan upacara, dipanggil, bagi satu-satu kertas dalam amplop gitu. Udah seneng ya Mas? Udah seneng, yakin ya? Iya, udah berusaha ya, optimal gitu, belajar selama ini gitu. Ketika buka, set, baca keterangan tidak lulus. Oh, tidak lulus, tetapi waktu itu Mas Amin tetap berusaha. Ya, kecewa ya Mas? Kecewa, jelas kecewa ya. Kalau Iya. mamanya ditanya kecewa nggak? Ya kecewa, kita sudah berusaha, tapi kemudian dinyatakan tidak lulus. Tapi orang tua mengetahui kabar tidak lulus itu tidak menghakimi gitu, Iya, tapi menguatkan. Guru-guru juga menguatkan, mencoba lagi gitu. Karena ini bukan yang terakhir gitu ya. Jadi punya waktu untuk belajar lebih giat lagi. Untungnya bukan tipe orang tua yang membanding-bandingkan nilai anaknya dengan anak Iya, tetangga ya, Mas tetangga, ya. betul, betul. Penting ini hal yang penting nih. Ini penting sekali ya, dukungan orang tua itu sangat penting sekali dalam proses keberhasilan seorang anak. Saya tidak bayangkan kemudian kalau orang tua saya waktu itu menghakimi atau mempounding nopo gini sudah dileskan, dibiayain, tetapi nggak tapi lulus. Nah, itu mungkin saya tidak sampai seperti kondisi seperti sekarang. Mungkin malah bisa jadi putus asa, nggak mau melanjutkan gitu. Tapi karena kegagalan itu saya banyak belajar lagi, kemudian terus belajar dan sampai akhirnya ya seperti kondisi sekarang ini menjadi seorang. Terus yang kemudian setelah mengikuti paket kan selesai ya Mas ya? Sebenarnya itu kalau dilihat itu tetap negara, bukan paket ya, bukan paket gitu. Tapi tetap negara yang menyelenggarakan. Hanya durasinya mengulang. Oh gitu Mas. Ya tetap negara, jasanya tetap gitu. Terus kemudian Mas Amin tetap semangat belajar untuk melanjutkan kuliah. Nah, pertama tapi sebelum apa kuliah, pengalaman di S1 yang Mas Amin nggak lupa sampai sekarang? Oh iya, jadi begini. Ketika saya lulus SMA itu saya banyak mencoba kuliah ya, daftar kemana-mana, daftar marinir 2 kali gagal, kemudian daftar polisi hutan pernah juga tidak diterima juga, sampai kemudian di 2005 jadi saya ingat saya itu ya daftar di 2004 itu banyak sekali kegagalan yang saya alami gitu ya. Nggak kuliah, nggak terima marinir, nggak terima polisi hutan, pokoknya banyak sekali, sampai kemudian 2005 mencoba lagi, kemudian baru terima kuliah. Oh gitu. Nah, ketika gagal nih Mas, gagal marinir dan sebagainya, kenapa kan Mas Amin kan, dari beliau ini latar belakang secara ekonomi keluarga juga cukup mampu ya, maksudnya ditunjuk dari kita melihatnya secara umum gitu. Kenapa nggak pakai bayar jadi polisi kan misalnya pakai berapa ratus juta, misalnya kan bisa juga kayak gitu ya Mas ya. Kenapa nggak pakai cara kayak gitu Mas? Ya orang tua senantiasa menanamkan untuk dalam setiap proses itu jujur ya.
Karena dengan kejujuran itu selalu ada hasil. Misalnya begini, orang tua sering mencontohkan ada orang-orang misalnya mau sekolah menitip ke sekolah, misalnya titip anak saya, mungkin dia bisa masuk. Pertanyaannya apakah kemudian dia berprestasi atau bisa keluar dari situ? Betul, itu yang akan membedakan kalau kemudian dia tidak mengikuti proses dengan benar, kan gitu. Dan tentunya ketika pekerjaan di awal waktu sudah melalui cara seperti yang tidak itu, tepat, ya belakangnya bagaimana proses selanjutnya. Ya, ini yang senantiasa ditanamkan oleh orang tua. Selain itu juga orang tua itu senantiasa menanamkan dalam proses belajar atau mencari itu prihatin. Jadi waktu S1 ya tinggal di masjid, kemudian padahal bisa aja kan bisa aja ngontrak sebagainya itu ya. Ya sebagainya sangat memungkinkan, tapi ya tinggal di masjid, tinggal di pesantren sebagainya. Kita mencoba untuk belajar prihatin dan belajar untuk berusaha ya, berusaha semaksimal mungkin. Karena prihatin itu bisa memberikan makna. Betul, kita memberikan makna. Tidak bisa suatu hal dalam proses pembelajaran itu dilalui dengan mewah-mewah, senang-senang itu saya pikir akan sulit sampainya atau suksesnya seperti ketika itu. Memang anak sudah tumbuh terbiasa mewah-mewah, senang-senang, untuk prihatin itu berat ya. Padahal sekali. Setiap pekerjaan dan sebagainya itu kan melalui sebuah proses prihatin dulu. Nggak jarang sekali orang langsung bisa enak. Kalaupun bisa langsung enak, mungkin etos kerjanya susah untuk dia prihatin, untuk dia tahan banting. Itu melalui sebuah proses yang nggak bisa dipelajari secara insidental gitu kan. Proses yang lama ya. Iya gitu. Nah terus Mas Amin, kan ketika sudah S1 Mas Amin juga tinggal di masjid nih, melalui perjuangan yang istilahnya ya cukup inilah karena Mas Amin kemudian kan memutuskan ini meskipun orang tua secara ekonomi mampu, tapi kan kemudian bagaimana berusaha mandiri gitu kan ya. Nah kemudian Mas Amin waktu itu kan memutuskan untuk S2. Apa yang memotivasi Mas Amin waktu itu untuk S2? Sewaktu lulus S1 di prodi yang saya tekuni pada saat ini itu saya merasa bahwa kompetensi saya masih perlu ditingkatkan, sehingga saya memutuskan S2. Nah di S2 ini sebenarnya saya kemudian mendapatkan jawaban kenapa kemudian Tuhan itu tidak menjadikan saya tentara, kemudian tidak menjabat ke saya marinir sebagainya itu karena jawaban itu tidak langsung gitu, tidak langsung 2004 proses baru bisa terjawab ketika sudah jauh sekali 2011 gitu kan. Dengan mungkin karena Tuhan ingin menjadikan saya seorang mahasiswa S2, salah satunya seperti itu gitu. Dan memang ketika mau sekolah ya bismillah saja, pokoknya mencari ilmu ya. Iya betul. Ya makanya kemudian Allah membukakan jalan. Jelas begini. Kalau yang kita dapatkan waktu S2 kan boleh jadi apa yang kamu benci itu baik untuk dirimu, boleh jadi yang kamu memang sekolah itu sebetulnya cari masalah teman-teman ya kan, cari masalah kan enak tiduran di rumah gitu. Cari masalah kita pecahkan dan melalui masalah itu menjadikan derajat kita lebih tinggi gitu. Jadi kata siapa sekolah itu enak, nggak enak sekolah itu, tapi bagaimana melalui nggak enak itu kita banyak belajar untuk meningkatkan kualitas diri kehidupan di kedepannya. Betul sekali Mbak. Gitu kan ya Mas ya. Ketika S2 itu karena seperti kata orang tua tadi ada biaya tapi harus siap prihatin. Enggak kemudian tetap kembali lagi tinggal di masjid. Kemudian waktu kuliah jalan kaki sejauh 4 km ya. Setiap hari itu kalau pas kuliah tuh jalan kaki gitu. Ya pada Mas Amin mah mau tinggal di kos-kosan bisa aja, tapi memilih untuk tinggal di masjid. Nah, apa pertimbangan Mas Amin ketika tinggal di masjid itu, manfaatnya apa sih Mas? Yang pertama kita karena kita dari desa, dari kampung. Biasanya kalau mau sampai di kota itu kan kaget dengan pola pergaulan dan sebagainya. Makanya kemudian untuk membatasi pergaulan yang mungkin nanti bisa tidak benar sebagainya, ya solusinya adalah mencari lingkungan yang kondusif untuk membatasi di masjid ya Mas. Tapi sebetulnya mungkin di kos aja itu sebenarnya nggak masalah, namun dia tidak boleh lepas dari masjid gitu ya Mas ya. Betul. Tapi kan kalau pas di kosan, kalau pas lagi males kan nggak ada yang mengingatkan. Iya, betul. Lama-kelamaan terus menerus males ya. Gitu. Kalau di masjid kan tiap hari sering ada diingatkan sebagainya. Bahkan kemudian nilai prihatin yang Mas Amin dapatkan manfaatnya saat ini dengan prihatin yang Mas Amin lakukan itu saat ini apa Mas, perolehan manfaat yang Mas Amin rasakan nih? Ya yang jelas kita lebih menjadi pribadi yang lebih tangguh ya, lebih kuat ya, terbiasa dengan percepatnya perubahan, dinamika pekerjaan yang menuntut kita untuk cepat beradaptasi. Mungkin teman-teman yang dulu terbiasa happy ketika ini belum tentu saat ini mungkin hidupnya lebih happy belum tentu juga. Betul, waktu saya lulus S1 SMA itu kan banyak teman-teman yang lulus kemudian mereka terlena sehingga kemudian mereka lupa untuk belajar lagi. Akhirnya ya sekarang
kondisinya tidak lebih baik dibandingkan apa namanya yang lalu. Iya, gitu ya. artinya yang lebih berjuang Betul, ternyata betul. lebih. Jadi memang kegagalan itu tidak kemudian menjadi dunia ini berakhir. Ya, bukan menjadi Bukan jurang. jurang gitu, Ya, tapi jurang. pasti ada jawaban hikmahnya. Ya. Kalau Mama teori kan Viktor Frankl itu kan mencari apa namanya? Pemaknaan. Pemaknaan kenapa kemudian bisa gagal. Dan ternyata 2004 gagal semua itu, banyak kegagalan itu. Kemudian 2015 diterima sebagai seorang dosen. Artinya jawaban itu kan butuh kurang lebih 11 tahun menurut saya untuk menemukan kenapa saya banyak gagal di 2004 gitu ya. Ternyata 2015 baru terjawab. Luar biasa. Sekarang alhamdulillah sudah mapan. Jadi istilahnya apa yang kita tanam, apa yang kita tuai. Ya, proses yang kita lakukan pasti akan ada hasilnya. Jadi artinya begini, bukan berarti yang secara ekonomi lemah itu nggak bisa sekolah. Bahkan yang ekonominya cukup saja sengaja melemahkan diri melalui memprihatinkan diri. Ini kan jadi orang-orang sering melihat bahwa nggak punya duit, ya kan nggak usah sekolah dan sebagainya. Padahal banyak yang mereka punya duit itu sengaja memprihatinkan diri supaya dia banyak sekali hal-hal yang dipelajari soft skillnya ya Mas ya, mentalitasnya. Karena prinsipnya cukup orang tua membiayai SPP aja ya Mas ya, kalau bisa kehidupan sehari-hari adalah kesempatan belajar Mas. Ya lebih banyak prihatinnya gitu ya. Penting seperti itu yang menarik. Ya, mungkin ada pesan buat teman-teman Mas Amin supaya mereka begini. Pesan saya adalah ketika kita gagal, kita harus belajar lagi gitu. Jangan kemudian kita langsung jatuh. Karena ketika kita jatuh, orang akan melihat wajar saja gagal. Tapi kalau kemudian kita berhasil, kita bisa menceritakan bahwa pada saat kita berhasil itu tidak serta-merta didapatkan dengan cara yang mudah. Banyak kegagalan-kegagalan yang mengikuti, tapi terus bertahan, belajar, meningkatkan kapasitas diri, sehingga kemudian menjadi pribadi yang lebih baik. Oke ya, semoga sharing-sharing bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, see you. Terima kasih. Ya, oke, tadi sharing-sharing pengalaman belajar dari Mas dosen Amin yang banyak sekali nilai-nilai belajar yang bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menuntut ilmu. See you.